Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas 12 IPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Desi Fitriani, Egi Muhammad, Gita Nirmala, Oni Fatoni, Aizulfa, dan yang terakhir itu Setiawan Chandra. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat proposal dari awal sampai akhir. Dari mulai setting, cover, heading, daftar isi, dan yang terakhir itu halamannya. Tetapi kita akan hanya akan memberikan tutorialnya saja, karena pembuatan proposalnya sudah ada nih, saya sudah punya contoh satu proposal. Nah, saya memohon maaf terlebih dahulu karena nanti sorot mata saya akan tertuju ke layar PC saya atau layar laptop saya. Karena di sini saya merekam menggunakan kamera HP dan saya menjelaskan tutorialnya itu menghadap ke layar laptop saya. Itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama, kita buka dulu Word. Tekan dulu Word. Saya menggunakan Word 2016 ya. Kita perbesar. Lalu kita setting terlebih dahulu nih. Kita klik dulu di sini di fontnya ya. Kita klik Times New Roman. Biasanya saya menggunakan Times New Roman. Lalu untuk ukuran fontnya saya atur di 12. Lanjut kita ke sini nih. Spasi, jangan lupa spasinya 1.0. Lalu ke layout. Ke layout kita itu harus mengatur marginnya dulu. Margin itu apa sih? Margin itu adalah ini nih, tepi pinggir-pinggirannya gitu. Jadi ukurannya seberapa berapa di margin. Nah, ada dua cara untuk kita mengatur margin. Yang pertama di sini. Nah, kita klik ini, lalu custom margin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk cara yang berikutnya kalian bisa klik yang di sini. Backstop. Klik. Nah, sama juga tampilannya seperti yang tadi. Nah, untuk pengaturannya atau untuk formatnya saya ingin 3333, ini juga 3 saja sama. Untuk orientasinya portrait. Terus multipage-nya normal ya. Lanjut. Oke. Lalu setelah itu kita setting di size atau ukuran kertasnya. Biasanya untuk ukuran kertas proposal itu A4 ya, A4 biasanya. Atau kalian juga bisa pilih nih ukuran-ukuran kertas yang lain. Ada F4, ada yang lainnya juga. Tapi kita pilih A4 saja. Nah, udah nih kita setting halamannya dulu terlebih dahulu. Kita sudah setting. Lanjut, kita akan saya akan kasih tahu bagaimana caranya membuat cover. Ada beberapa cara untuk membuat cover. Yang pertama itu kalian bisa ke menu desain, ya. Lalu pack border. Nah, tekan pack border. Lalu kalian bisa pilih nih, pack border itu apa sih? Ya, jadi ini tuh cuma tepi-tepinya aja ya. Tapi kalian juga bisa kok menggunakan cover yang ini. Contohnya saya pilih yang ini nih. Lalu saya klik OK. Nah, di sini ada nih pack bordernya. Kalian bisa menggunakan cover di sini. Terus kalian masukkan judul kalian, logo kalian di sini, lalu alamatnya di bawah sini. Oke, kita kembalikan. Terus ada juga nih, kalian bisa menggunakan nih sebentar insert ya. Lalu cover page. Nah, di sini itu bawaan dari Word-nya ya. Bawaan dari Word. Kalian bisa pilih nih. Mau yang ini atau kalian
mau yang ini, nanti kalian tinggal ganti aja judulnya di sini. Tapi kelompok kami sudah membuat covernya sendiri dari Canva nih. Kita punya cover sendiri buatan kita ya. Nah, ini kita klik insert. Oke. Kita pas-pasin dulu aja ininya. Ini. Nah, sini. Nah, jadi deh covernya seperti ini. Jika kalian gak mau ribet ya kalian tinggal tutor cara yang tadi aja, yang cover pertama. Klik insert, klik design maksudnya, terus ke page border ya, page border. Lanjut setelah kita ke cover, lanjut kita ke heading. Tapi saya sudah menyiapkan satu proposal nih. Nah, ini contoh proposalnya. Yaitu proposal pekan olahraga antar kelas atau PORAK. Di sini sudah ada covernya, jadi saya akan hapus dulu ya. Nah, lanjut kita ke headings. Ada yang tahu gak sih fungsi heading itu apa? Nah, saya akan jelasin nih. Fungsi heading adalah untuk memudahkan kita dalam menavigasi setiap judul yang telah kita beri headings pada dokumen kita. Nah, sedangkan fungsi yang lainnya itu untuk menjadikan tulisan kita menjadi terstruktur dan tertata rapi. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini kita klik view, lalu kita centang navigasi pennya. Nah, di sini nanti ada atau akan muncul navigasinya di sini ya. Lanjut kita klik di sini nih, di paling atas di lembar pengesahan. Terus kita ke menu home, pilih heading 1, klik kanan di mouse atau kursor kalian. Klik kanan, update heading 1 to mouse selection. Nah, nanti lembar pengesahan ini akan ada atau akan muncul di navigasinya. Kita setting dulu nih, modifikasi. Nah, oke. Lanjut kata pengantar sama heading 1. Sebentar ya, kita perbesar dulu. Supaya enggak pusing nih kita lihatnya. Kita perbesar dulu. Nah, lanjut di daftar isi. Kita klik di daftar isi juga di heading 1. Ini daftar isinya belum kita isi karena nanti kita mau bikin daftar isi otomatis setelah heading ini ya. Nah, di bab 1 juga sama nih. Kita klik heading 1. Nah, tapi di navigasinya hanya ada tulisan bab 1 saja, sedangkan pendahuluannya tidak ada. Caranya kita backspace dulu, lalu kita tekan secara bersamaan yaitu Shift Enter. Nah, ada kan? Nah, di navigasinya ada bab 1 pendahuluan dan di bab satunya di halaman sininya terpisah antara bab 1 dan pendahuluannya di bawah. Lanjut ke bab 2. Nah, proposal ini cuma ada bab 2 ya, cuma ada 2 bab maksudnya. Di bab 2, lanjut kita juga pakai heading 1. Terus kita backspace dulu. Backspace, lalu Shift Enter. Nah, bab 2 penutup. Lanjut di latar belakang, kita menggunakan heading 2. Klik kanan lagi, lalu update heading 1 to mouse selection. Nah, heading 2. Sama juga seterusnya heading 2, klik heading 2 sampai selesai ya semuanya.
Heading 2 nutup selesai ya, karena ini hanya lampiran. Sisanya hanya lampiran, jadi tidak usah kita pakai heading. Nah, setelah ini tampakkan terlihat di sana di navigasinya bahwa latar belakang. Kalau mau misalnya ke latar belakang itu tinggal pencet di navigasi. Kita tekan di navigasi, nggak usah kita scroll-scroll di sebelah sini, capek. Jadi kita tinggal klik. Nah, langsung muncul di halaman yang kita klik. Setelah navigasi heading selesai, lalu kita ke daftar isi. Gimana sih cara bikin daftar isi otomatis? Kita enter dulu nih. Nah, lanjut kita ke reference. Terus kita klik table of contents. Nah, kita klik automatic table 1. Nah, di sini sudah terisi otomatis ya. Daftar isinya kita hapus dulu ini. Ini hapus. Ini karena tulisannya kita atur lagi menjadi time news 12. Kita bold ya. Nah, sudah jadi deh. Daftar isinya mudah bukan? Kalau misalnya kita pakai heading, jadi kita nggak perlu susah-susah nih buat daftar isi. Tinggal klik aja, selesai deh daftar isinya. Oke, lanjut. Setelah daftar isi, kita akan buat halaman. Ya, yang terakhir kita akan buat halaman nih. Sebentar, kita perkecil dulu. Kita bakalan buat halaman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah simpan kursor di atas lembar pengesahan ya di sini. Sebentar, pengesahan, lalu layout. Salah ini ya. Lalu layout. Salah. Nah, sini layout, lalu breaks, lalu next page. Setelah itu kita lihat dulu nih, kita tekan di atas same previously ya, masih same previously. Ini udah di session 2. Nah, kita matikan dulu nih link to reviews. Kita matikan dulu, go to footernya juga kita matikan ya. Nah, sampai gak ada yang di sininya nih. Udah lembar pengesahan. Kita pengantar. Pendahuluannya bawah ya. Sebentar kita atur dulu. Jaraknya ini terlalu jauh. Nah, setelah ini kita arahkan juga kursor di sini ya, di tepi kanan atas, lalu kita klik layout juga, lalu kita pilih breaks, lalu next page. Nah, setelah itu kita klik paling atas. Nah, ini udah di session 3. Nah, tadi kan itu session 2, ini session 3. Terus same errors reviewnya kita hilangkan juga nih. Aduh, sebentar. Kita hilangkan. Go to footernya juga kita hilangkan. Tapi kita centang di sini different first page. Nah, sebagai first page pertama gitu ya. Lanjut, sudah bab 1, kita lanjut di bab 2 nih di sini. Sebentar. Nah, kita ke layout, menu layout lagi, breaks, next page. Di sini
kita tekan lagi paling atas. Nah, udah tercentang nih different first page. Kita hapus lagi link to previous-nya sama go to folder-nya. Hapus, sudah. Same area. Oh, ini nih tadi lupa ini. Ini same previous-nya juga harus dihilangkan ya. Ini go to folder-nya juga dihilangkan. Supaya tidak sama. Sudah. Lanjut kita penomoran. Nah, biasanya di lembar pengesahan itu kita menggunakan angka Romawi ya. Kita klik desain, page number, lalu kita top bottom of page ya, di sini bottom page. Nah, di sini kan 2 ya. Kita ganti aja. Ini page number, format page number, formatnya di sini start at 1. Nah, udah jadi 1 kan? 1 2 3. Nah, untuk di bab 1-nya kita lanjut lagi di page number, lalu kita kasih top of page. Jadi kita mau kasih nomornya di atas kanan ya, di atas kanan kita. Nah, di sini 4 kan ya. Kita maunya di sana tuh 1. Jadi kita ganti dulu nih formatnya. Start at 1. Oke, 1. Terus di sini juga kita page number, tapi di sini tuh di bawah ya, bottom of page. Nah, di sini 1 di tengah. 2. Bab 1 pendahuluan. 2 3. Nah, di bab 2-nya kita pakai page number-nya di atas, top of page-nya di atas. Nah, 4. Nah, 4, 5, 6, 7. Harusnya lembar pengesahan itu tidak ada nomor ya. Hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu. Nah, sudah selesai. Di lembar pengesahannya tidak di lampirannya, maksudnya di lampirannya tidak ada nomor lagi ya. Di sini 3, sini 4. Sudah cukup. Itu mungkin tutorial dari saya. Nah, saya pengen ngejelasin nih sedikit ini kenapa babnya cuma ada 2. Saya cuma ngambil bab 1 sama bab 2 aja. Karena biar cepet juga sih ini tutorialnya. Jadi saya cuma ngambil 2 bab aja. Nah, di lembar pengesahannya kita nggak pakai daftar isi ya. Oh iya, daftar isinya kita sudah sebentar ya, kita ganti dulu nih daftar isinya. Kita hapus. Hapus. Kita ke reference. Nah, ini sudah yang terbaru nih, tuh halamannya sama ya. Seperti halaman yang tadi kita buat sana. Kita tinggal atur-atur aja nih. Nah, kita atur dulu fontnya menjadi Times News 12, lalu kita bold ya. Nah, jadi deh, mungkin segitu ya tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin tutorial yang kami berikan
masih kurang dari kata cukup gitu ya. Terima kasih, semoga kalian tidak puas dan kalian bisa menanyakannya nanti saat video ini diputar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.